Oke, selanjutnya ya kita kan mau buat enemy gitu. Di sini saya sudah download sprite enemy seperti ini. Oke, sebelum itu saya ke sini dulu ke folder sprite dan saya buat folder untuk enemy-nya. Enemy. Saya buat lagi batu enemy. Oke, di dalam itu baru saya taruh sprite yang saya sudah download tadi. Kalian bisa downloadnya di sini ya, open game art, atau nanti kalian bisa download lewat, mungkin saya bagikan linknya begitu. Oke, di sini saya ubah dulu sprite-nya dari sprite mode multiple ke sprite mode single. Klik apply. Oke, mungkin saya hide dulu yang duri ini. Kalian select semua sprite dari 1 sampai berapa ini, 8. Kita taruh sini. Oh, besar banget ya. Oke, dan sekarang di sini kan jadi animasi ya. Kalian buat saja di sini. Saya kasih di luar saja ini. Oh, ini nama animasinya ya. Walking Save. Kita tes dulu seperti apa. Jadi seperti itu ya. Terlalu besar. Kalian bisa ngubahnya di sini, atau mungkin kalian bisa ngubahnya di sini pixel per unit. Mungkin gitu. Saya lebih suka ngubahnya di sini. Soalnya biar transformnya tetap satu ya. Gini. Di sini kalian bisa lihat scale-nya tetap satu. Karena kita ngubah sprite-nya yang ini. Oke, di sini saya ubah jadi mushroom atau batu. Batu. Batu enemy. Oke. Setelah itu saya masih loading. Saya kasih yang namanya box collider, dan saya juga kasih rigid body 2D. Nah, ini rigid body 2D. Dan freeze rotationnya saya save. Setelah itu ini masih belum jalan ya, karena nggak ada scriptnya, nggak bisa jalan ke kanan ataupun ke kiri, jadi dia cuma bisa seperti itu. Oke, sini di animator controllernya saya ubah saja namanya batu enemy. Dan setelah itu saya akan membuat script enemy ini. Create mono behavior script batu enemy.
Oke, saya buka. Setelah itu kita akan membuat ini ya, namanya nih ke kanan ke kiri gitu, apa namanya, patrol gitu, ke kanan ke kiri terus-terusan kayak gitu. Jadi mungkin kita akan buat seperti ini. Pertama kita atur kecepatannya dulu, public float speed, dan setelah itu kita akan atur waktunya saja ya, atur waktu dia ke kanan berapa detik, ke kiri berapa detik gitu. Jadi mungkin public float direct time, atau waktu direksi ke kanan ke kirinya berapa detik gitu. Setelah itu kita transform dot translate. Pertama kita ke kiri dulu karena playernya ada di kiri kan. Negative speed kali time dot delta time, y nya 0, z nya 0 itu. Dan kita ini direction time-nya kita kurang satu ya, mungkin float back time gitu. If jika direction time lebih dari back time. Jadi seperti ini, speed dikali sama dengan negatif 1. Nah seperti ini. Jadi ini kebalik juga ya, mungkin ini back time lebih dari direction time. Nah ini maksudnya kalau ini ya, apa, back time nya saya tidak kasih public karena ini awalnya memang bakalan jadi 0, atau awalnya memang 0, dan direction time nya ini waktu yang kita tentukan berapa detik dia bakalan balik gitu. Nah di sini di void update ini pertama-tama kita bakalan tambahkan back time ditambah sama dengan 1 time delta time. Nah jadi dia tiap detik nambah 1, dan jika dia back time nya ini sudah lebih dari direction time, kita ubah speednya atau direksinya begitu, sama dengan dikalikan negatif 1, dan kita balikkan lagi back time sama dengan 0. Sepertinya seperti itu. Oke, save.
kita masukkan batu enemy-nya. Nah, di sini kan ada yang namanya direction time. Kita buat 5 detik. Oke. Kita coba. Satu, dua, tiga, empat, lima. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, begitu teman-teman. Jadi dia apa namanya? Bakalan ngubah direksinya setiap 5 detik begitu. Ini ya, dari ini ya. Dia bakal terus-terusan seperti itu karena kita naruhnya di method update. Pertama, back time-nya pertama adalah 0 ya, atau 0. Dan dia setiap detik nambah 1. Karena kita sudah menyeting direction time-nya ini 5 dan kita mengkondisikan jika back time-nya lebih dari 5, maka speed-nya dikali sama dengan -1 atau kita mengubah direksi kecepatannya. Begitu. Dan kita kembalikan lagi back time-nya ke 0 gitu. Jadi dia terus-terusan looping seperti itu. Oke. Di sini setelah itu saya akan menambahkan tag di sini enemy. Nah, ini saya ubah jadi enemy seperti itu. Mungkin lebih baik saya perbesar aja ya. 2 supaya kunainya nanti kena ke ini kalau dilempar. Kalau terlalu kecil mungkin bakalan lewat di atas kepalanya ya. Oke. Kita tambahkan nyawa dulu lah ke enemy-nya. Public in integer ya, health gitu. Dan di sini kita tuliskan void on collision enter 2D if collision dot game object dot tag sama dengan kita tuliskan player project. Jangan terlalu panjang sih, peluru gitu aja. Maka kita akan kurangi health, dikurangi sama dengan mungkin 10 begitu atau 20. Nah, mungkin di dalam sini lagi jika health kurang dari 1 atau 0 ke bawah gitu, maka destroy game object. Jadi kalau dia terkena peluru dan healthnya kurang dari 1, maka dia akan terdestroy ya. Oke, kita buat healthnya mungkin 40 saja, 40. Dan kita lihat di prefab kunai di sini, kita buka
dan kita tambahkan di sini tagnya peluru. Oke, sini kita tambahkan peluru, save. Nah, setelah itu kita bakalan nyoba. Setelah itu kita pakai kunai satu. Kunainya ada anunya gak ya? Oh, ternyata kunainya belum dikasih yang namanya collider, box collider. Nah, sudah betul, save. Terlalu tinggi ternyata lompatnya ya. Oke. Dia terdorong. Mungkin lebih enak pakai apa namanya? Trigger aja ya. Sini saya tambahkan trigger aja. Void on trigger enter 2D. Nah, ini bedanya ya kalau trigger sama collision. Kalau trigger tuh dia tidak mempengaruhi apa? Tidak mempengaruhi rigid bodinya ya. Kita copy paste saja. Yang ini. Copy paste, save. Dan setelah itu di sini di batu enemy-nya kita tambahkan lagi box collider. Sebentar. Jadi ini saya buat box collider lagi. Yang ini dihapus dulu. Yang baru ini jadikan trigger. Kita lebarkan. Kita lebarkan seperti ini. Nah, ini untuk kontak triggernya, dan kita tambahkan box collider lagi. Di sini kalian bisa lihat ada dua ya. Ini untuk kontak sama tanahnya. Ini untuk objek luar seperti peluru begitu, yang memanfaatkan trigger ini. Kita save. Kita coba. Oke. Seperti itu. Sepertinya ini harus apa namanya, gunanya juga kalau dia menyentuh enemy maka dia bakalan hancur. Kan barusan walaupun nyentuh enemy-nya, kunainya tidak hancur kan. Jadi kita tulis void on collision enter 2D if collision dot game object dot tag sama dengan enemy, maka dia menghilang atau hancur. Destroy game object. Oke. Save.
Kita coba lagi. Oke, seperti itu. Dia juga ikut hancur. Di sini di batu enemy-nya 40. Harusnya dia 2 kali baru bisa hancur. Dan di sini yang collision kita hapus, kita sisakan yang trigger. Oke. Satu, dua. Oke, sudah. Sepertinya yang apa? Yang projectile juga harus trigger ya, soalnya dia deteksinya yang collider yang di dalam sepertinya, yang ini. Jadi kita juga harus ubah ini. Kita pastekan ke sini. Kita hapus saja yang ini. Save. Oh, jangan lupa di sini di anunya, gunanya kita jadikan trigger. Kita coba lagi. Satu, dua. Nah, sudah betul ya.